Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik ngajian kagaring dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas salah satu hadis Rasulullah SAW, di mana beliau dalam konteks Ramadan ini bersabda, Man shoma Ramadan, jadi barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharapkan pahala, Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka ia akan dimaafkan dari segala dosa-dosanya yang lalu. Ya. Nah, ada hadis yang serupa, ya, hanya berbeda di awalnya saja. Kalau tadi man soma, dan yang berikutnya adalah man qoma. Jadi siapa yang mendirikan ibadah Ramadan, man qoma Ramadan, siapa yang mendirikan ibadah Ramadan, ya, kemudian ke belakangnya sama, ya, dengan penuh iman, dan mengharapkan pahala, maka ia akan dimaafkan dari dosa-dosanya yang lalu. Kedua-dua hadis itu ada di kumpulan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, pada kesempatan kali ini, Evan akan berfokus kepada dua katanya. Ya. Jadi pertama, imanan, wahtisab. Dan yang kedua adalah wahtisaban. Jadi imanan maksudnya apa, wahtisaban maksudnya apa dalam hal ini. Seperti sebutkan tadi, kalau dari sisi arti, imanan adalah beriman dengan penuh iman. Nah, tapi dalam hal ini, insya Allah kita melihat bahwa iman itu memiliki kata dasar yang sama dengan amanah. Ya, dalam bahasa Inggris artinya trustworthy. Ya, tadi kalau iman dalam bahasa Inggris faith, ya, kebanyakan diterjemahkan sebagai faith. Kemudian kalau amanah itu trustworthy, dapat dipercaya. Ya, jadi seorang yang dapat dipercaya. Dari kedua ini kita dapat melihat bahwa iman dan amanah itu, ya, memiliki kata dasar yang sama, dan dengan demikian artinya juga senada. Ya, jadi dalam berpuasa dengan iman ini maksudnya kita dapat menjaga amanah. Amanah apa? Pertama, misalnya ya, amanah mata kita, penglihatan kita, pendengaran kita, lidah kita, kaki kita, waktu kita, ya. Jadi kita sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, mata kita, penglihatan kita, jangan melihat hal-hal yang tidak wajar di bulan puasa ini. Telinga kita jangan mendengarkan gosip, atau lidah kita jangan malah ikut membumbui gosip tersebut. Ya, waktu kita jangan menghabiskan waktu dengan tidak bermanfaat. Gunakan setiap detik dengan ibadah. Ya, walaupun kegiatan dunia, niatkan untuk ibadah. Jadi itu maksudnya imanan, ya, level berikutnya. Dan ini sejalan dengan tingkatan puasa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali yang kita bahas tahun lalu, ya, Ramadan lalu. Iman pertama adalah puasa yang umum, ya, yaitu sesuai yang kita mengetahui, menahan lapar, haus, dan juga melakukan hubungan suami istri dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ya, itu yang umum. Ya. Tapi yang berikutnya, puasa yang khusus itu adalah di mana kita menjaga seven limbs, ya, jadi ketujuh bagian tubuh kita dari hal-hal yang dapat merusak amal ibadah puasa kita. Ya, mata kita, ya, telinga kita, hidung kita, ya, kemudian tangan kita, kaki kita, ya, perut kita, dan juga alat kelamin kita, ya. Nah, itu tingkat puasa yang khusus, ya. Jadi satu level di antara yang biasa. Nah, kemudian kata yang kedua yang insya Allah akan kita pelajari sekarang ini adalah wahtisaban, dengan penuh mengharapkan pahala. Nah, sekarang kita step back, ya, melihat kalau orang ingin mendapatkan pahala, apa yang biasanya ia lakukan? Tentu ia akan mempersiapkan diri, ya, berusaha agar dia ada di tempat di mana pahala itu akan diberikan. Ya, kalau kita ingin mengharapkan sesuatu, kalau kita misalnya ingin main bola, seorang penyerang ingin mencetak gol, tentunya dia nggak akan tinggal di dekat gawangnya dia sendiri. Kapan mencetak golnya dia jauh, dia tentunya akan ke depan. Ya, sama berpuasa juga. Kalau kita mengharapkan pahala, kita harus mempersiapkan diri. Nah, bulan lalu, bulan Sya'ban dan juga bulan Rajab, kita telah membahas persiapan sebelum hari Ramadan. Kita mulai, itu salah satu ikhtiar kita dalam mengharapkan pahala. Kita sudah mempersiapkan diri, ya, ini secara eksternal, dan selama bulan Ramadan ini kita mesti melihatnya, mesti mengukurnya. Kalau perlu kita harus memperbaikinya, mengadjustnya, ya. Itulah
salah satu bentuk ihtisaban, mengharapkan pahala, mempersiapkan diri dan menempatkan diri kita di mana pahala itu akan diberikan, ya. Jangan sampai mengharapkan pahala tapi tidak berbuat sesuatu, ya. Berdosa kepada Allah walaupun, tadi tidak membatalkan puasa secara syariah, tetapi menggosip itu berbahaya. Iri hati, ya, ada perasaan iri pada saat berpuasa. Tidak batal, tapi, secara puasa tapi kita berdosa kepada Allah, ya, dengan, dosa hati kita. Nah, itu secara eksternal, mempersiapkan diri. Kemudian secara internal bagaimana? Secara internal adalah kita masuk ke bulan puasa, walaupun kita telah mempersiapkan diri, kita masuk ke dalam bulan puasa dengan hati yang broken, ya. Jadi walaupun persiapan sudah matang, katakanlah, tapi kita harus masuk secara internal dengan perasaan di mana kita tidak cukup persiapan kita. Mengharapkan ridho Allah, tetap berdoa kepada Allah. Apalagi kita mengetahui dari hadis Rasulullah SAW yang lain, 10 hari pertama adalah hari yang penuh rahmah. Makanya kita banyak berdoa kepada Allah, ya, mengeluh kepada Allah. Nah, mengeluh tentang ridho, mengeluh tentang Allah, dan mengeluh tentang qadar dari Allah, keputusan Allah itu dilarang dalam agama. Tapi mengeluh kepada Allah dalam doa dengan bahasa yang baik, itu sangat dianjurkan. Rasulullah SAW sendiri melakukannya dan disebutkan dalam Al-Quran. Ya, banyak doa-doa beliau mengeluh kepada Allah. Nah, kita juga bisa mengeluh kepada Allah, ya Allah, aku ini hamba yang lemah. Persiapanku tidak cukup dalam hari bulan Ramadan ini. Maafkanlah segala kesalahanku ini dalam mempersiapkan. Ya, dan berikanlah kepada rahmat dalam bulan Ramadan ini, ya, rahmat, ya, mercy kepadaku ini. Jadi mintalah dengan berdoa. Mulailah conversation kita kepada Allah di bulan Ramadan, terutama di 10 hari bulan Ramadan ini adalah bulan penuh rahmat. Akui kelemahan kita, akui apapun yang telah kita persiapkan tidak cukup, dan mintalah kepada Allah agar kita diberikan rahmat-Nya, rahmat dari sisinya, agar kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah pada akhir bulan puasa ini kita akan menjadi insan yang lebih baik daripada insan pada saat kita memasuki bulan puasa. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI yang dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Fan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.